Saat tim SAR gabungan masih terus Banjir mencari bandang korban Masamba, banjir Luwu Utara, bandang Selatan. Senin malam banjir bandang menerjang wilayah Masamba, banjir Luwu Luwu Utara, merendam ratusan mobil dan merendam rumah jabatan bupati dan wakil bupati Luwu Utara. Bencana alam banjir bandang pada 13 Juli 2020 tahun lalu di Luwu Utara menelan puluhan korban jiwa. Ratusan warga luka-luka serta ribuan terpaksa mengungsi. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara Masamba dan Desa Rada, Kecamatan Baibunta menjadi wilayah paling parah terkena dampak banjir yang terjadi pada Senin malam hari itu. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas pemerintahan juga porak-poranda dan rusak berat. Salah satunya mes kejaksaan yang terletak di jalur 2 Kota Masamba yang merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi para kasih dan staf Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Akibat banjir bandang tersebut, para pegawai mengalami kerugian material dan imaterial serta harus mengungsi bersama dengan para penyintas lainnya. Meski demikian, Kejaksaan Negeri Luwu Utara menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses penanganan pasca banjir dan keterbatasan jumlah pegawai yang ada. Kejaksaan Negeri Luwu Utara dapat bangkit melewati ujian tersebut. Dan tentunya kebangkitan ini adalah untuk masyarakat Luwu Utara di masa yang akan datang. Kejaksaan Negeri Luwu Utara beralamat di Jalan Simpurusian, Kasimbong, Kecamatan Masamba. Dengan wilayah hukum meliputi 15 kecamatan, 7 kelurahan, dan 167 desa. Dengan jumlah pegawai 19 orang, terdiri dari 7 orang jaksa dan 12 tata usaha, 8 orang pramubakti, dan 4 orang petugas keamanan. Kejaksaan Negeri Luwu Utara mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menegakkan pelayanan hukum yang nyata dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kejaksaan Negeri Luwu Utara yakin akan memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar SH MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi untuk mencegah kebocoran anggaran melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menerapkan kebijakan guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Pandemi COVID-19 dan banjir bandang di wilayah Kabupaten Luwu Utara menjadi momentum Kejaksaan Negeri Luwu Utara sebagai bagian dari pemerintah untuk mengambil peran aktif melalui tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu melakukan pengawalan, pengamanan, dan pendampingan program penanganan pasca banjir bandang dan percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui dana refocusing dan relokasi APBN serta APBD Luwu Utara. Hal ini dilakukan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga dalam melakukan tugas dan fungsi yang mendukung reformasi birokrasi, Kejaksaan Negeri Luwu Utara bertekad membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan mengimplementasikan pada 6 area perubahan
yaitu meliputi 1. Manajemen perubahan, 2. Penguatan ketatalaksanaan, 3. Penataan manajemen SDM, 4. Penguatan akuntabilitas kinerja, 5. Penguatan pengawasan, 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen penuh, ayo berubah. Kejaksaan Negeri Luwu Utara bisa. Tekad untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penataan internal penyelenggaraan hukum dan pelayanan publik meliputi perubahan yang sistematis pada mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja pada setiap individu dibangun dengan konsistensi agar tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas sesuai dengan yang ditetapkan. Indikator yang telah dilakukan dan diterapkan pada manajemen perubahan adalah 1. Menentukan tim kerja WBK, WBBM disertai surat keputusan penetapan tim kerja. 2. Penandatanganan fakta integritas. 3. Penetapan agen perubahan. 4. Penetapan role model. Dan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara Dapat mewakili. 5. Public campaign. 6. World of Courts. 7. Website pencanangan zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Peningkatan efisiensi dan efektivitas informasi Kejaksaan Negeri Utara dilaksanakan dengan menyusun pada standar operasional prosedur dimulai dari tata cara penerimaan tamu dan alur pelayanan serta prosedur pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang. Adapun perubahan yang telah dilakukan adalah yang pertama, pembuatan SOP pada masing-masing bidang. Yang kedua, ruang pos pelayanan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kami diberi bantuan hukum dari Kejaksaan Luwu Utara, dan saya merasa bahwa dengan adanya bantuan hukum tersebut itu kami sangat terbantu. Saya tidak perlu lagi mengikuti persidangan di pengadilan, dan ini suatu hal yang sangat positif buat saya. Kenapa? Karena ada tugas pokok yang kami harus laksanakan, sementara hal-hal ini bisa diberi bantuan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Yang ketiga, optimalisasi kinerja dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan aplikasi CPD. CMS Pidum, CMS Pitsus, Arsis, Simkari, dan yang keempat, untuk mendukung keterbukaan informasi publik, Kejaksaan Negeri Utara memiliki akun media sosial yang dapat diakses setiap saat, dimanapun dan kapanpun, yaitu website, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, serta anjungan informasi siaran radio Jaksa Menyapa. Kepala Seksi Intel Kejari Utara, selamat pagi Pak. Saya mau habis bentar lah kalau jauh lah. Penataan sistem manajemen bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
dengan didukung oleh sistem rekrutmen serta promosi aparatur berbasis kompetensi yang transparan. Berikut dokumen penataan sistem manajemen aparatur yang ada di Kejaksaan Negeri Luwu Utara antara lain: 1. Kepegawaian melalui aplikasi SIMKARI. 2. Asesmen kinerja pegawai. 3. Mutasi internal. 4. Daftar urut kepegawaian. 5. Buku biru. 6. Pengusulan kenaikan gaji berkala. Rekapitulasi daftar hadir pegawai. Pelaporan LHKPN dan LHKASN. Penguatan akuntabilitas dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan jelas secara terukur, di mana pimpinan satuan kerja terlibat secara langsung pada proses manajemen kinerja dalam memberikan arahan, menetapkan target serta menentukan strategi dengan 1. Menyusun renja dan renstra. 2. Melakukan entry data IMONIF. 3. Menerbitkan SK penyusunan diklat atau SKP. 4. Melakukan perjanjian kerja. 4. Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada setiap instansi pemerintah. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Utara yaitu yang pertama, melaksanakan public campaign, pengendalian suap dan gratifikasi dengan memasang spanduk dan banner yang berbunyi larangan adanya pungutan liar. 2. Melakukan siaran radio berupa program Jaksa Menyapa, melakukan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat. Yang ketiga, menerapkan sistem pengawasan internal pemerintahan dengan melakukan pemantauan berupa penggunaan CCTV di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara. 4. Penggunaan absensi berbasis fingerprint. 5. Tersedianya sarana pengaduan masyarakat terhadap pelayanan maupun kinerja Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Yang keenam, diterbitkannya surat berupa nota dinas yang perihalnya yakni mencegah terjadinya konflik interest terhadap seluruh jaksa maupun seluruh pegawai. 7. Terlaksananya pengawasan melekat terhadap seluruh pegawai dengan adanya pencatatan buku biru. Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju WBK dan WBBM guna meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Perubahan demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara untuk memenuhi standar pelayanan publik khususnya di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Adapun inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara yaitu 1. PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu, di mana penerimaan surat dan penerimaan tamu dilakukan di PTSP dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Kejaksaan Negeri Luwu Utara. 2. Telah menerapkan sistem secara online seperti buku tamu online, sistem informasi tilang, perkara dan barang bukti untuk terciptanya kejaksaan yang transparan dan akuntabel. Saya, Aibda Yuliani, selaku Kanit PPA Polres Luwu Utara. Saya sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Dengan adanya sistem informasi penanganan perkara, saya dapat mengakses melalui smartphone tanpa harus ke kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Inovasi Sibaranamu
barang bukti antar langsung adalah layanan pengantaran barang bukti secara gratis hingga ke tempat pemilik barang bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Luwu Utara atas program pengantaran barang bukti langsung ke tempat kediaman kami. Sehingga di tengah-tengah kesibukan kami tidak harus meninggalkan kesibukan, tapi kami bisa mendapatkan kembali barang kami yang sempat hilang, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali ke tangan kami. Terima kasih banyak kepada Kejaksaan Luwu Utara. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelayanan hukum dan pelayanan publik bagi masyarakat telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara, di antaranya Neon Box pelayanan Kejari Luwu Utara, petunjuk arah, parkir pengunjung, titik kumpul, loket pelayanan tilang, area bebas merokok, televisi anjungan informasi, dispenser, kantin, ruang arsip, ruang tahanan wanita, ruang perpustakaan, musola, parkir barang bukti. Dengan seluruh perubahan yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Luwu Utara, siap menuju zona wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara, memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pencanangan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga dengan program ini, Kejaksaan Negeri Luwu Utara akan semakin bersih dan tuntas dalam menegakkan keadilan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Luwu Utara. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Basir, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, sangat mendukung program Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam hal mewujudkan zona integritas wilayah, bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Semoga Kejaksaan Negeri Luwu Utara semakin optimal dalam mengayomi masyarakat Kabupaten Luwu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya AKBP Irwan Sunudin SIK MH, Kapolres Luwu Utara, mendukung program Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam mencanangkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga pencanangan zona integritas ini terlaksana dengan optimal dan maksimal, dan tentunya semoga tahun ini dapat meraih predikat WBK tersebut. Selamat dan sukses Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Basuki Rahmat, Ketua Pengadilan Negeri Masamba, mendukung program Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam mencanangkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Semoga dengan dicanangkannya program tersebut, Kejaksaan Negeri Luwu Utara dapat meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Utara. Selamat dan sukses selalu.